Om Swastiastu, Krama Bali yang saya hormati, pada hari ini saya akan mencoba untuk berbagi berkaitan dengan usaha desa adat di Bali. Kita bicara terkait dengan usaha desa adat di Bali mengacu kepada Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dalam konteks ini, kita di Bali ada yang disebut dengan usaha desa adat. Apa sesungguhnya usaha desa adat itu? Berarti usaha itu adalah usaha. Jadi semacam perusahaan yang ada di desa adat sebagai sumber-sumber penghasilan, sumber keuangan yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan di desa adat. Kalau kita lihat dari desa adat di Bali saat ini memang sudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bali yang awalnya mulai dari 300 juta hingga 350 juta per tahun, dan itu masuk ke dalam dana yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Tentu dalam hal pembangunan di desa adat tidak hanya bisa mengacu kepada bantuan pemerintah tersebut. Di Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat juga diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk masing-masing desa adat memanfaatkan potensi yang ada di desa adat tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan yang secara sah, dan itu diatur oleh Perda nomor 4 tahun 2019. Nah, ketika kita bicara soal usaha desa adat, sesungguhnya ada dua konteks besarnya. Yang pertama adalah usaha yang dalam kondisi yang sifatnya real, jadi usaha yang bergerak di bidang sektor real. Sektor real ini bisa dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk usaha-usaha jasa, dan lain sebagainya. Itu diistilahkan dengan bage usaha padruen desa adat atau BUPDA. Nah, BUPDA ini memang sedang dalam proses pengkodogan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Itu akan ada acuan-acuannya, kemudian ada pedoman yang bisa digunakan sesungguhnya apa itu BUPDA. Dan satu lagi usaha desa adat yang sudah sangat lama berkembang di Bali adalah LPD. LPD ini adalah merupakan usaha keuangan komunitas. Jadi bedanya antara BUPDA dengan LPD ada dua hal yang berbeda. Kalau LPD ini adalah bergerak di bidang sektor keuangan dari masyarakat adat setempat. Sementara BUPDA ini adalah yang bergerak di bidang sektor real, jasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apakah nanti ini BUPDA ini bisa mengelola usaha-usaha yang ada di desa? Banyak sekali potensi-potensi yang ada di desa, misalnya terkait dengan pasar atau temtem. Ini bisa masuk ke bawah dari pengelolaan dari BUPDA. Kemudian misalnya ada air bersih yang memang bersumber dari desa itu, misalnya itu dikelola oleh BUPDA juga bisa. Kemudian yang lain-lain juga, misalnya ada usaha mengambil retribusi dari usaha pajak atau ijon yang ada di hasil bumi di daerah tersebut, misalnya cengkeh, kopi. Kalau ada orang dari luar desa adat untuk melakukan sistem pembelian untuk memborong hasil bumi tersebut, mungkin BUPDA yang mengatur tata kelolanya, berapa dia harus membayar retribusi yang muaranya semua masuk ke desa adat. Sementara LPD ini adalah lembaga keuangan desa adat yang merupakan milik desa adat dan dikelola oleh pengelola LPD. Jadi dalam pengelolaan LPD ini ada 3 unsur di situ. Yang pertama adalah prajuru sebagai stakeholder, kemudian juga masyarakat atau kerama adat, dan pengelola. Bagaimana 3 unsur ini yang menjadi stakeholder pengelola LPD ini bisa bersama-sama? Karena kita tahu LPD ini adalah milik desa adat, kemudian segala keuntungan atau yang disebut dengan labde harus dikembalikan lagi kepada kerama adat tersebut. Dalam tata kelola LPD melalui Perda dan juga Pergubnya sudah diatur bahwa LPD sekitar 60% keuntungannya itu digunakan untuk keperluan di pengelolaan, ya. Jadi dari keuntungan yang didapat itu 20% nanti dikembalikan kepada desa adat untuk pembangunan di desa adat yang diperuntukkan bagi pengelolaan di desa adat, dan itu diserahkan sepenuhnya dan dikelola, direncanakan oleh
prajuru desa adat, jadi 20%. Nah, yang lain-lain 5% untuk dana sosial, kemudian 10% untuk dana produksi, jasa produksi untuk pengelola, kemudian 5% lagi untuk dana pembinaan, dan 60% untuk perkuatan modal dan sebagainya. Itu ada tata kelolanya. Nah, ketika kita bicara Bupda, bagi usaha Pedruan Desa Adat, banyak yang masih berpikir apa saja yang bisa dikelola. Nah, dikelola itu banyak hal di desa adat yang bisa dikelola, karena sesungguhnya ketika kita bisa bicara tentang Pedruan Desa Adat kan ada dua unsur material dan non material atau immaterial. Ketika kita bicara immaterial itu berarti kita bicara soal seni, tradisi, budaya yang ada di situ. Sementara ketika kita bicara material pasti tentang wewidangan atau wewengkon atau potensi yang ada di desa tersebut. Misalnya berkaitan dengan pasih atau segare, bagaimana kita pengelolaannya itu, kemudian tentang hutan yang ada di situ, siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata di desa adat tersebut. Mungkin sumber-sumber airnya bisa digunakan untuk pelukatan, kemudian bisa mendapatkan terdistribusi dengan mengundang wisatawan. Itu juga termasuk adalah bagian dari Bupda yang sesungguhnya kita bisa kelola dan kita manfaatkan untuk kepentingan di desa adat tersebut. Nah, bagaimana dengan pembentukan Bupda? Ketika kita di desa adat, tentu kita akan berpikir akan bersinergi dengan desa dinas. Sementara di desa dinas sudah ada yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan ini sudah berkembang sejak lama karena ini bagian dari upaya tata kelola desa dinas tersebut. Itu memang ada aturannya. Sesungguhnya tidak ada masalah antara BUMDes dengan Bupda. BUMDes bisa bergerak sesuai dengan tupoksi yang ada, dengan memanfaatkan potensi yang ada, misalnya dengan menyampaikan atau membuat usaha simpan pinjam, kemudian berkaitan dengan persediaan pupuk kepada para petani di desa tersebut. Itu masing-masing pengelola memiliki keterampilan untuk melakukan inovasi terhadap produk yang dikembangkan. Sama dengan LPD, misalnya di desa adat ada LPD, Lembaga Perkreditan Desa, kemudian juga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat, bahkan ada bank-bank BUMN, misalnya BRI, kemudian bank daerah, BPD. Mereka juga sama sebetulnya sebagai lembaga keuangan, namun tentu memiliki ciri khas tersendiri. Kalau LPD adalah milik dari desa adat yang semua dikelola berdasarkan hukum adat, berdasarkan perarem atau aweg-aweg yang ada di desa tersebut, tanpa mengurangi manajemen modern dari sisi perbankan yang diadopsi dalam penerapan pengelolaan LPD tersebut. Demikian juga dengan Bupda. Ketika di desa itu sudah ada BUMDes, apakah Bupda perlu? Ini memang merupakan keputusan dan turunan atau pelaksanaan dari pada Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Ada juga desa adat lain yang sesungguhnya tidak mau membentuk karena memang itu sudah ada BUMDes, BUMDesnya sudah berkembang bagus, dia ingin membesarkan BUMDes. Kalau kita bicara dari sisi aspek manfaat, aspek keuntungan, tentu baik BUMDes, baik Bupda pada suatu ketika itu muaranya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Warga desa itu kan sama sesungguhnya antara desa dinas dengan desa adat, warganya sama. Jadi ada yang memang mengkombinasikan, sudahlah saya akan tidak membentuk Bupda misalnya karena dalam proses, kemudian dia bergabung di BUMDes, kemudian tata kelolanya apakah orang-orang adat masuk di situ, kemudian persentasenya bagaimana dengan desa adat, itu masing-masing memiliki kebijakan di desa adat. Namun demikian tentu Bupda ini rohnya itu adalah bagaimana mengangkat dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa adat yang belum tersentuh oleh memang kepentingan di desa dinas atau mungkin belum tersentuh oleh pengelolaan di desa dinas. Dan nanti muaranya karena kita bicara soal desa adat, kaitannya adalah bagaimana labde yang didapatkan itu untuk kepentingan pelaksanaan Trihite Karana di desa itu, mulai dari aspek parahyangan, aspek pewongan, aspek
pelemahan. Jadi bagaimana hubungan antara krama adat itu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa melalui aspek parahyangan itu dengan pembangunan tempat suci, pura, dan lain sebagainya. Kemudian aspek pewongannya bagaimana Buddha itu nanti bisa menjadikan atau memberikan dampak atau labda positif kepada masyarakat atau krama tersebut. Kemudian dari aspek palemahan, bagaimana keberadaan Buddha atau usaha desa adat itu nanti juga berdampak terhadap kebaikan pengelolaan tata lingkungan di desa tersebut. Jangan sampai nanti bagi usaha desa adat ini malah merusak keberadaan desa tersebut. Misalnya, kita tahu ada beberapa desa yang mengembangkan aspek pariwisata atau objek wisata baru dengan menata lingkungan-lingkungannya yang baru, kemudian mengelola tempat-tempat yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat secara ekonomi, kemudian ditata, akhirnya apa? Secara palemahan itu menjadi baik, kemudian palemahannya baik, indah, kemudian bersih, nyaman, akhirnya berdampak secara ekonomi untuk mendatangkan wisatawan. Untuk mendatangkan wisatawan itu berarti kan ada kepentingan, ada ekonomi, manfaat ekonomi yang dirasakan oleh warga tersempat. Kemudian dari aspek keuangannya berarti akan bisa berkontribusi terhadap keuangan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi tiga aspek ini, aspek parahyangan, palemahan, pewongan, mesti menjadi pertimbangan utama ketika mengembangkan bagi usaha paduan desa adat di desa adat tersebut. Jadi ini merupakan kewajiban dari prajuru untuk membentuk Buddha. Dan kalau yang sudah terbentuk LPD tentu tinggal berjalan, karena dari 1493 desa adat yang ada di Bali belum sepenuhnya membentuk LPD. Ada sebagian kecil yang memang belum membentuk LPD karena ketidakmampuan untuk melakukan pengelolaan dan manajemen seperti itu. Demikian informasi yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan berkaitan dengan usaha desa adat ini bisa bermanfaat, dan mari kita berdayakan desa adat kita dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada, kemudian muaranya nanti dikembalikan kepada kesejahteraan krama adat tersebut. Dengan demikian desa adat akan makin berdaya, kemudian lingkungan di desa adat, wewidangan desa adat juga akan semakin tertata dengan baik, dan kita akan mampu melaksanakan srada bakti kepada Ida Sang Hyang Widi dalam konteks parahyangan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan para Santi, Om, Santi, 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 Om.